Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Komandan, komando menangkan Anies Baswedan. Nah, itu yang menjadi nama dari relawan kita. Ya, sekarang sudah mendekati hampir 100 ya jumlah relawan Anies Baswedan. Dan itu tumbuh secara natural di mana-mana, di seluruh pelosok Indonesia. Luar biasa. Karena mau bagaimana lagi? Kita lihat bertubi-tubi prestasi yang ditunjukkannya. Bertubi-tubi apresiasi terhadap prestasinya yang muncul. Bukan dari dalam negeri saja, tapi dari luar negeri. Mau bukti yang terakhir? Ini kita tonton videonya. That is also felt in the U20 sessions every year. I may also say that our team have worked very hard prior to the summit. But now, when we visited policies, we are experiencing narrowing gaps of that in terms of its economy. Sure. Thank you. As we talk about U20s, this is an organization that have membership across continents. Thank you very much. How are you flying that? Because of the river, we had no water. There's the ocean, but not much water by the ocean. So when the city started, it started by the river. So anyway, beautiful. Gorgeous. Even for a wife as hard. It's beautiful here. I'm gonna miss it. I feel like I want to move here now. but Los Angeles. Luar biasa kan? Beda sama yang sebelah ono, yang terus-menerus menunjukkan pencitraan tanpa mampu menunjukkan prestasinya. Nah, tentu persoalan ini akan menjadi kekhawatiran yang luar biasa bagi kompetitornya. Tentu mereka akan berupaya untuk menjegal dengan segala cara, dengan uang yang tidak berseri yang mereka miliki. Nah, seperti kabar yang saya dapatkan ini dari rakyatmerdeka.id. Anies dijegal atau diselamatkan. Oh, ngeri kali judulnya ya. Ini 3 hari terakhir muncul isu ada upaya menjegal Anies Baswedan maju di 2024. Jika dilihat dari elektabilitas yang selalu berada di 3 besar, menjegal Anies sesungguhnya bukan perkara mudah. Tapi karena Anies tidak punya partai, hal itu juga bukan tidak mungkin. Lalu apakah nantinya Anies akan dijegal atau akan diselamatkan? Ya, kalau itu ditanyakan ke saya, pasti dua-duanya iya. Yang menjegal pasti ada, yang berupaya untuk menyelamatkan juga pasti ada. Yang ingin negeri ini dipimpin oleh orang yang betul-betul menjadi antitesisnya Pak Jokowi. Orang yang betul-betul mampu menunjukkan prestasinya, mampu membuktikan karya nyatanya, mampu bernegosiasi dengan pihak-pihak di luar negeri. Kan itu yang menjadi persoalan kita hari ini. Isu adanya upaya penjegalan Anies pertama kali didengungkan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Andi membangun asumsi ini dari pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut belum tentu sosok yang elektabilitas tinggi bisa maju di 2024. Kewenangan mengajukan capres-cawapres ada di partai politik. Ya, bahkan bukan ada di presiden, sekalipun tidak ada, adanya di partai politik. Asumsi kemudian dia kuatkan dengan klaim mendengar kabar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang akan mencalonkan Anies. Ya, kita tahu ya, calon koalisi itu adalah PKS, Nasdem, dan Demokrat. Kalau kita berbicara PKS dan Demokrat, nampaknya sih sudah kokoh, sudah istiqomah, tinggal Nasdem ini. Dan saya yakin sebetulnya Nasdem pun, apalagi dia yang partai yang di awal menyampaikan salah satu calonnya Anies Baswedan. Tapi manuvernya memang luar biasa nih kalau Nasdem kemana-mana.
cukup mengkhawatirkan publik juga. Hal itu dilakukan agar Anies tidak mendapatkan tiket untuk maju Pilpres. Saya mendengar ada upaya menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Anies tidak mendapat koalisi, ucapnya di akun Twitter @andiarif. Lalu bisakah Anies dijegal? Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga mengatakan hal itu tidaklah mudah. Sebab dengan elektabilitas yang tinggi, Anies akan menjadi gula bagi parpol-parpol yang tidak punya calon sendiri di 2024. Atau punya tapi elektabilitasnya kecil, kan gitu ya. Buktinya saat ini Nasdem, Demokrat, dan PKS menunjukkan ketertarikan yang besar untuk mencalonkan Anies. Dan mungkin akan disusul oleh yang lain-lain ya. Ini kalau kita lihat di grassroots itu bicara PAN, bicara P3, bahkan partai-partai yang kecil, itu juga mereka menginginkan Anies yang menjadi presiden. Bahkan Nasdem sudah mengesahkannya melalui Rakernas dengan memasukkan Anies bersama Ganjar dan Andika menjadi kandidat capres yang direkomendasikan. Nasdem, Demokrat, dan PKS terus pede untuk mengesahkan koalisi. Namun begitu, jalan untuk menjegal Anies masih terbuka lebar. Kuncinya dengan menarik Nasdem. Jika Nasdem keluar, otomatis Demokrat dan PKS tidak bisa berbuat apa-apa. Koalisi Demokrat dan PKS tidak cukup mengajukan calon. Ya ini tentu dengan catatan thresholdnya tetap 20%. Tapi ruang itu kan hari ini juga masih terus diupayakan. Terutama oleh partai PKS yang masih berproses nih di Mahkamah Konstitusi. Menanggapi hal itu, Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago menyatakan ketiga nama rekomendasi capres hasil Rakernas Juli lalu belum permanen. Sampai saat ini menurut Ketua Umum kami, 3 nama yang kami sampaikan di Rakernas masih dinamis, artinya masih bisa berubah, katanya saat dihubungi kemarin. Ya, tapi kita harus ingat juga bahwa salah satu pendiri Ormas ya sebelum menjadi partai, ya, Ormas Nasdem itu adalah Anies Baswedan. Jadi agak sulit juga kalau Nasdem nggak jadi ya mencalonkan Anies. Ya. Nah, jadi saya kira ini sih usulan dari rakyat jelata saja ya, terutama orang-orang yang menginginkan Indonesia dipimpin oleh Anies Baswedan. Bukan ingin Aniesnya yang menjadi presiden, tapi dengan ikhtiar menjadikan Anies menjadi seorang presiden, itu adalah pilihan yang terbaik untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan multidimensi hari ini. Mengembalikan kepercayaan kita kepada kepolisian, kepada DPR, kepada BUMN, kepada instansi-instansi di seluruh Indonesia. Dan kita lihat sekarang, ini deklarasi masih terus bermunculan. Pengukuhan pengurus di berbagai wilayah terus dilakukan. Ini adalah sebuah bentuk keyakinan dan optimisme dari para relawan. Kalau Anies akan mendapatkan tiket dari koalisi dan memenuhi threshold 20%. Meskipun mudah-mudahan thresholdnya turun ya. Maka saya kira salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah ini partai-partai yang sudah mendukung Anies, ya, 3 partai itu, PKS, Nasdem, dan Demokrat, harus segera melakukan deklarasi mengusung Anies Baswedan. Kapan? Sekarang-sekarang. Bahkan sebelum Pak Anies selesai menuntaskan jabatannya 5 tahun di Jakarta sebagai gubernur. Kenapa begitu? Karena ini gaungnya masih bagus. Momentumnya ada di sini. Bukan berarti kalau sudah selesai maka Anies Baswedan kehilangan panggung. Tidak juga. Anies Baswedan akan mendapatkan panggung yang jauh lebih besar pasca 16 Oktober nanti. Apa namanya? Panggung rakyat. Sudah disiapkan oleh para relawan di seluruh Indonesia. Bahkan Pak Anies bisa keliling mendatangi grassroots untuk menunjukkan keseriusannya menjadi capres dengan persiapan yang paling matang dibandingkan capres-capres yang lain. Kami di Bandung tentu sudah sangat siap menyambut beliau untuk datang ke sini untuk memperkenalkan diri. Tentu semua orang sudah kenal, tapi kan lain cerita kalau bertemu langsung. Insya Allah, Bandung, Jawa Barat, kita siap untuk mendampingi dari komando menangkan Anies Baswedan. Meski tentu yang harus menjadi fokus kita bersama memang ada di wilayah sebelah ya, ada di Jawa Tengah. Tapi kita bisa rangkai terus, kita bisa rajut terus kerjasama kita antar relawan yang hari ini pun sudah terus berjalan. Tapi betul, memang sebaik-baiknya deklarasi oleh partai politik harus segera disampaikan di hari-hari ini. Mudah-mudahan para pimpinan partai politik PKS, Nasdem, dan Demokrat mendengar aspirasi ini, memang mampu menggunakan
mampu memanfaatkan momentum ini sebagai ajang yang tepat untuk memunculkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dari koalisi ketiga partai ini. Karena kalau tidak, ini bisa juga digergaji nanti di tengah jalan. Ya, saya kira kita masih terus optimis, kita masih terus yakin, kita jaga kesehatan kita, jaga fisik kita, jaga akal sehat kita untuk terus bekerja, kerja elektoral dengan cara memperkenalkan sosok Anies Baswedan melalui berbagai platform media sosial yang kita miliki. Bahkan kita juga turun ke daerah-daerah, kita turun langsung ke rakyat, kita memberikan bantuan apa yang mereka butuhkan. Karena sosialisasi bukan sekedar memperkenalkan tokoh, tapi juga menunjukkan apa kerja-kerja kita, bermanfaat atau tidak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang menjadi manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Kita akan bantu orang-orang yang kesulitan air bersih. Kita akan bantu wilayah-wilayah yang kesehatannya masih belum baik. Dan kita akan melakukan berbagai cara yang efektif, yang positif untuk rakyat. Insya Allah, mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan, komando, menangkan Anies Baswedan. That is also found in the U20 sessions every year. I may also say that our team have worked very hard prior to the summit. But now, when we visited policies, we are experiencing narrowing gaps of that in terms of its economy. Sure. Thank you, Ian. As we talk about U20s, this is an organization that have membership across continents. Thank you very much. How are you flying there? Because of the river, we had no water. There's the ocean, but not much water by the ocean. So when the city started, it started by the river. So anyway, beautiful. Gorgeous. Even for a wife and daughter. It's beautiful here. I'm gonna miss. I feel like I want to move here now. but Los Angeles. Because of the river, we had no water. There's the ocean, but not much water by the ocean. So when the city started, it started by the river. So anyway, beautiful. Gorgeous. Even for a wife and daughter. It's beautiful here. I'm gonna miss. I feel like I want to move here now. but Los Angeles probably.
Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.